Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Melinda. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Seti Setio Marabungo dengan NPM 1816963201057. Kelas B, semester 5, Prodi S1 Administrasi Negara, pada mata kuliah Kepemimpinan, dengan dosen pengampu Bapak Asrai Maros, Esos MSI. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jika ditanya, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya, sejak Anda dilahirkan. Yang mana seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Selanjutnya, saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan, saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan, bahkan saat Anda dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Jenis organisasi ada dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun, amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban
serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan, suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan sebagainya. Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik, karena itu aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Unsur-unsur organisasi yang pertama yaitu sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan. Nah, unsur-unsur organisasi ini mencakup ketiga aspek tersebut, seperti sekelompok orang, kerjasama, dan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah yang dinamakan dengan organisasi. Mereka saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Berikut merupakan ciri-ciri dari organisasi. Nah, yang pertama itu ada sekelompok orang, yang kedua itu ada kerjasama, nah yang ketiga itu ada pembagian tugas dan tanggung jawab, yang keempat itu ada tujuan, dan yang kelima itu ada peraturan. Dari kesemua ciri-ciri ini mereka saling berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain, di mana dalam suatu organisasi tujuan itu sangat diperlukan. Dalam mencapai tujuan itu harus ada kerjasama dari sekelompok orang dan sesuai dengan peraturan yang ada pada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi di dalam administrasi, di mana ini merupakan ada bagian lapisan-lapisan yang terdapat di dalam administrasi. Yang pertama itu ada administrasi, yang kedua itu ada organisasi, yang ketiga itu ada manajemen, dan yang keempat itu ada kepemimpinan yang sudah saya bahas pada slide video saya sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh kepemimpinan atau pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir yaitu ada hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia ini bisa dilakukan pada saat sedang melakukan kerjasama di dalam suatu organisasi. Dari kesemua yang saya sebutkan tadi, mereka juga saling berkesinambungan dalam suatu administrasi. Nah, mengapa saya menyebutkan saling berkesinambungan? Karena dalam suatu organisasi itu memerlukan hubungan antar manusia, dan pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh pemimpin yang organisasi. Principle of organization objective. Principle of unity command. Principle of delegation authority. Principle of authority and responsibility. Principle of personal placement. Principle of efficiency to continuity. Kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan, menurut Davis 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif ke bawahannya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya.